Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Gelombang laut yang bergemuruh menampar pantai berpasir di senja hari. Angin kencang membawa kabut asin menyapu wajah laki Ardiansyah yang terbaring lemah di tepian pantai terpencil. Udara dingin malam masih bercampur bau bahan bakar pesawat dan kayu hangus, menusuk hidungnya. Pecahan kayu dan serpihan pesawat berserakan di sekelilingnya, membentuk medan puing yang sunyi. Beberapa duri tajam menancap di lengan kirinya yang berdarah. Tangannya gemetar kencang menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ludah bercampur darah keluar dari sudut bibirnya yang pecah, menetes ke pasir. Wajah laki mengerut menahan sabetan nyeri yang sesaat. Tatapannya kosong. Ia memaksakan diri memandang langit petang yang mulai gelap. Mata laki hampir tak mampu fokus. Kilasan cahaya senja terakhir menerobos dadanya. Namun semua itu tak sanggup menghapus gelap pekat di ingatannya. Namanya tidak muncul di benaknya, tersapu ombak kenangan yang hilang. Ia tidak tahu siapa dirinya, atau bagaimana bisa berakhir di tempat asing ini. Sesaat terdengar suara samar, membuat jantungnya makin kacau. "Laki!" Bisikan itu sempat terngiang di telinganya. Ia menoleh, namun yang terlihat hanyalah riak ombak di pantai yang terpecah cahaya remang. Laki mencoba meraba ujung ingatannya, namun semuanya gelap pekat. Ia benar-benar merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Di atas bukit kecil, Swati Ambarwati mendongakkan kepala. Lekuk wajahnya tampak letih setelah seharian bekerja di ladang, mengenakan blus hijau lusuh yang warnanya mulai memudar. Bunyi ombak bergulung di pantai menambah kegelisahan hatinya. Sesekali burung laut melintas cepat di angkasa senja, menyambut keheningan. Ia menoleh ke pantai yang membentang di kejauhan, lalu menyipitkan mata. Dari tempatnya berdiri ia menangkap pemandangan aneh. Terdapat tubuh lelaki terkapar di antara reruntuhan kayu dan ombak. Sosok itu tampak lemah sekali, seolah nyawanya nyaris pergi meninggalkan dunia. Rasa penasaran mengusik naluri Wati. Ia bergegas menuruni lereng berumput menuju sosok itu, ketakutannya kalah oleh naluri kemanusiaan. Langkah Wati kian cepat, dituntun naluri untuk menolong tanpa berpikir. Ia tak sanggup membiarkan pria asing itu diabaikan. Setibanya di pantai, Wati mendekat dengan langkah hati-hati. Cahaya remang senja membuat bayangan laki berpadu dengan pasir keabu-abuan. Wati mengamati sosok lelaki itu lebih dekat. Rambut coklat gelap terurai lemas, wajah babak belur bertumpuk luka dan darah kering di dahinya. Ia terdiam, khawatir sekaligus cemas. Hatinya berdebar kencang, namun keberanian menahan rasa takutnya lebih kuat. Ia mendekat lalu menggenggam tangan laki yang dingin dan berlumuran darah. Ia menatap dua matanya yang terpejam, berharap masih ada kehidupan di balik kelopak mata yang terkunci. Suaranya bergetar saat ia memanggil, "Hei, Bang, tolong bangun." Tidak ada jawaban kecuali napas berat yang merintih perlahan. Jantung Wati berdegup lebih kencang. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski ia berusaha tetap tenang. Wati segera memeriksa laki. Ternyata ia masih bernapas. Wati menghela napas lega, tak mampu menyembunyikan syukur kecil yang tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Hatinya sejenak merasa lapang. Hatinya berdebar saat melihat bahu laki naik turun seiring napasnya. Ia mengeluarkan kain lusuh dari pinggangnya lalu membasahi telapak tangan dengan air laut hangat. Dengan lembut ia menepuk-nepuk dahi dan pipi laki, membersihkan sisa darah kering yang mengeras. Angin malam semakin dingin di pantai. Wati menggulung kain itu menjadi bantal sederhana untuk menyangga kepala laki yang lemah. "Masih hidup?" gumamnya pelan, nyaris tak percaya. Perlahan ia menghapus sisa luka di wajah laki dengan air bersih. Berdoa dalam hati pada Mama Pertiwi agar pemuda itu selamat. Wati memandang bintang-bintang yang mulai berkedip di langit gelap, berbisik syukur dalam hati. Setetes air mata menetes di pipi Wati, mengalir lembut di pelipisnya. Ia tak tahu siapa lelaki ini, tapi jantungnya merasakan kedekatan aneh. Seakan ada tali tak terlihat yang mengikat kedua jiwa asing itu. Laki masih terbaring tak mampu bicara. Di kepalanya hanya denting napas dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba ia menarik napas berat dan perlahan membuka mata. Warna langit senja tersapu di penglihatannya yang kabur. Bulan pucat perlahan muncul di ufuk,
menambah keheningan sekitar. Di depan matanya, seorang gadis desa menatapnya dengan mata lembut penuh belas kasih. Rambutnya diikat sederhana, bajunya hijau lusuh, namun di mata laki ia tampak bak malaikat penolong. Ia tidak mengenal gadis itu. Matanya laki membesar saat ia menyadari gadis itu tengah tersenyum lega di hadapannya. Gadis desa itu melepaskan napas lega. "Syukurlah kau sadar," gumamnya lirih. "Aku Wati, aku akan merawatmu. Jangan takut." Laki mencoba mengerti, namun pikirannya masih terlalu kabur untuk menyusunnya dengan jelas. Namun kehadirannya mengalirkan ketenangan yang tak terucapkan. Laki meraba tenggorokannya yang kering, lalu membuka mulut hendak bertanya. Hanya suara parau yang keluar, bergumam entah kata lalu terputus. Gadis desa itu tersenyum lembut, meraih kerah baju laki dan menepuk bahunya perlahan. Sentuhannya hangat, menenangkan seolah ia mengerti kebingungannya. Bagi laki, kehadiran Wati saat ini terasa seperti angin sejuk yang menembus keraguan di benaknya. Laki menatap Wati, bibirnya ingin mengucap sesuatu, namun suaranya tercekat di kerongkongan. Ia menggenggam erat tangan Wati, berusaha menyampaikan terima kasih tanpa kata. Wati tersenyum tipis, bahunya mengendur sedikit, membalas kehangatan sentuhan itu dengan tatapan lembut. Malam itu, dalam hening yang penuh makna, laki merasa berhutang nyawa pada gadis itu, walau sama sekali belum mengerti namanya. Entah apa yang menanti mereka esok hari. Namun malam itu mereka terhubung oleh benang takdir yang tak terputus. Wati berjalan perlahan di jalur sempit yang membelah hutan. Di punggungnya, laki Ardiansyah digendong dengan menggunakan selendang kain yang kuat, tubuhnya masih lemah dan berat karena cedera. Langkah Wati mantap, meski napasnya memburu. Di balik tubuh kecilnya yang mungil, tersembunyi kekuatan luar biasa yang didorong oleh naluri untuk melindungi lelaki asing itu. Langit sore menggantung berat, awan kelabu berarak rendah. Aroma tanah basah menyengat hidung, pertanda hujan besar akan segera turun. Suara dedaunan yang bergesekan dan ciutan burung hutan mengiringi perjalanan mereka. Setiap langkah, Wati bergulat dengan rasa takut. Takut laki tak selamat, takut ketahuan oleh warga asing, dan takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum ia miliki. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya Wati tiba di gubuk kayu milik keluarganya, yang berdiri sederhana di tengah ladang kecil di pedalaman hutan. Gubuk itu hanya berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, dan beratapkan daun rumbia. Cahaya matahari yang mulai redup menembus sela-sela dinding, menciptakan pola-pola cahaya yang bergerak pelan. "Ayah! Ibu!" serunya dengan suara parau, setengah berteriak. Tak lama, Pak Surya, pria parubaya berkulit legam dengan wajah keras namun berhati lembut, keluar dari gubuk, diikuti Buminah, wanita setengah baya bertubuh kecil dengan sorot mata khawatir. "Apa-apaan ini, Wati?" tanya Pak Surya tajam. Ia jatuh dari langit, Ayah," jawab Wati terbata, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia sekarat. Kita harus nolong dia." Pak Surya memandang laki-laki asing itu dengan tatapan curiga. Namun saat melihat luka-luka mengerikan di tubuh laki, hatinya melunak. Ia mengangguk singkat. "Masukkan ke dalam." Dengan sigap, Wati dan ibunya menggelar tikar lusuh dan menyandarkan laki dengan hati-hati. Mereka mulai membersihkan luka-lukanya dengan air rebusan daun sirih, membalut bagian tubuh yang berdarah dengan perban seadanya. Laki mengerang pelan, kelopak matanya bergerak namun belum sepenuhnya sadar. Malam turun cepat di pedalaman. Hujan pun akhirnya turun, deras, menghantam atap rumbia hingga suara riuhnya menenggelamkan desah napas manusia. Di dalam gubuk kecil itu, keluarga kecil itu berjuang menahan takdir, berusaha menjaga nyawa seorang asing yang mereka bahkan tak tahu namanya. Beberapa hari berlalu. Laki masih dalam kondisi antara sadar dan tidak. Ia sering menggigil karena demam, sesekali memanggil nama-nama asing dalam tidurnya, kata-kata dalam bahasa Inggris yang asing di telinga Wati. Namun setiap kali ia terjaga, mata laki selalu mencari sosok Wati, satu-satunya wajah yang terasa familiar di dunia yang kini asing baginya. Wati tidak pernah jauh dari sisinya. Ia mengganti kain kompres di dahinya, menyuapi bubur nasi pelan-pelan, bahkan berbicara dengannya meski hanya ia sendiri yang mengerti. "Aku nggak tahu siapa kamu," bisik Wati suatu malam sambil memandang wajah laki yang terlelap, "tapi aku janji akan jaga kamu sampai kamu pulih." Angin malam berhembus lewat celah dinding, membawa aroma basah tanah hutan. Di luar,
Jangkrik bernyanyi tanpa lelah. Wati menatap wajah laki yang damai, dan untuk pertama kalinya, hatinya bergetar oleh rasa yang belum pernah ia kenal. Rasa ingin melindungi lebih dari sekadar sesama manusia. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mengikat. Sementara itu, di dunia luar, keluarga besar laki Ardiansyah dilanda kepanikan. Pak Bram Ardiansyah, ayah laki yang keras dan dingin, mengumpulkan tim SAR dan mengerahkan sumber daya tak terbatas untuk mencari putranya. Nadia Permata, tunangan laki yang cantik dan ambisius, menangis di setiap wawancara media, namun di balik air matanya tersimpan kegelisahan lain, ketakutan akan kehilangan lebih dari sekadar calon suami, kehilangan masa depannya di tengah kekayaan keluarga Ardiansyah. Di ruang rapat besar bertembok kaca, semua orang bertanya-tanya, di mana Laki? Apakah ia masih hidup? Mereka tidak tahu. Laki kini tertidur di tikar sederhana, di pelukan dunia yang jauh dari kemewahan. Suatu malam, saat hujan kembali mengguyur tanpa ampun, Laki terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk tegak, matanya liar mencari pegangan. Wati yang tidur di pojok ruangan segera bangun dan berlari menghampirinya. "Tenang, kamu aman di sini," bisiknya menenangkan sambil memegang tangan Laki yang gemetar. Laki menatapnya, napasnya berat. Dalam keremangan cahaya lampu minyak, wajah Wati tampak seperti bidadari yang turun di tengah badai. Ia tak tahu siapa gadis ini, tapi hatinya mengenalnya. Dengan suara serak, Laki mengucapkan kata pertama yang terucap dari bibirnya sejak kecelakaan itu. "Nama siapa?" bisiknya lirih. Wati tersenyum kecil, air matanya hampir jatuh. "Wati," jawabnya lembut. "Namaku Wati." Laki mengangguk pelan, sebelum kembali jatuh ke pelukan kelelahan. Di dalam tikar sederhana itu, di antara suara hujan dan gemuruh hati, benih-benih takdir mulai tumbuh, tak terbendung. Langit sore menggantung berat, awan kelabu berarak rendah. Aroma tanah basah menyengat hidung, pertanda hujan besar akan segera turun. Suara dedaunan yang bergesekan dan ciutan burung hutan mengiringi perjalanan mereka. Setiap langkah, Wati bergulat dengan rasa takut. Takut Laki tak selamat, takut ketahuan oleh warga asing, dan takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum ia miliki. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya Wati tiba di gubuk kayu milik keluarganya, yang berdiri sederhana di tengah ladang kecil di pedalaman hutan. Gubuk itu hanya berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, dan beratapkan daun rumbia. Cahaya matahari yang mulai redup menembus sela-sela dinding, menciptakan pola-pola cahaya yang bergerak pelan. "Ayah! Ibu!" serunya dengan suara parau, setengah berteriak. Tak lama, Pak Surya, pria parubaya berkulit legam dengan wajah keras namun berhati lembut, keluar dari gubuk, diikuti Buminah, wanita setengah baya bertubuh kecil dengan sorot mata khawatir. "Apa-apaan ini, Wati?" tanya Pak Surya tajam. Ia jatuh dari langit, Ayah," jawab Wati terbata, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia sekarat. Kita harus nolong dia." Pak Surya memandang laki-laki asing itu dengan tatapan curiga. Namun saat melihat luka-luka mengerikan di tubuh Laki, hatinya melunak. Ia mengangguk singkat, "Masukkan ke dalam." Dengan sigap, Wati dan ibunya menggelar tikar lusuh dan menyandarkan Laki dengan hati-hati. Mereka mulai membersihkan luka-lukanya dengan air rebusan daun sirih, membalut bagian tubuh yang berdarah dengan perban seadanya. Laki mengerang pelan, kelopak matanya bergerak namun belum sepenuhnya sadar. Malam turun cepat di pedalaman. Hujan pun akhirnya turun, deras, menghantam atap rumbia hingga suara riuhnya menenggelamkan desah napas manusia. Di dalam gubuk kecil itu, keluarga kecil itu berjuang menahan takdir, berusaha menjaga nyawa seorang asing yang mereka bahkan tak tahu namanya. Beberapa hari berlalu. Laki masih dalam kondisi antara sadar dan tidak. Ia sering menggigil karena demam, sesekali memanggil nama-nama asing dalam tidurnya, kata-kata dalam bahasa Inggris yang asing di telinga Wati. Namun setiap kali ia terjaga, mata Laki selalu mencari sosok Wati, satu-satunya wajah yang terasa familiar di dunia yang kini asing baginya. Wati tidak pernah jauh dari sisinya. Ia mengganti kain kompres di dahinya, menyuapi bubur nasi pelan-pelan, bahkan berbicara dengannya meski hanya ia sendiri yang mengerti. "Aku nggak tahu siapa kamu," bisik Wati suatu malam sambil memandang wajah Laki yang terlelap, "tapi aku janji akan jaga kamu sampai kamu pulih." Angin malam berhembus lewat celah dinding,
membawa aroma basah tanah hutan. Di luar, jangkrik bernyanyi tanpa lelah. Wati menatap wajah laki yang damai, dan untuk pertama kalinya, hatinya bergetar oleh rasa yang belum pernah ia kenal. Rasa ingin melindungi lebih dari sekadar sesama manusia. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mengikat. Hari-hari di perkampungan hutan itu berjalan lambat, tapi penuh makna. Laki Ardiansyah, pria muda tanpa ingatan, kini hidup dalam dunia yang sederhana namun syarat kehangatan. Ia belajar memegang cangkul, membantu Pak Surya di ladang, bahkan ikut Wati memetik buah liar di hutan. Tubuhnya mulai terbiasa dengan kerasnya alam, dan hatinya mulai terbiasa dengan kehadiran Wati. Wati selalu di sisinya, dengan tawa yang jujur, dengan perhatian tanpa pamrih. Sesekali, laki mengamati wajah gadis itu saat Wati tidak sadar. Mata Wati berbinar setiap kali berbicara tentang ladang mereka, tentang harapannya membangun rumah kecil sendiri, tentang mimpinya melihat kota yang katanya gemerlap. Laki tak pernah mengatakan apa-apa, tapi setiap tawa Wati terasa bagai cahaya yang perlahan-lahan menuntun jiwanya yang tersesat. Suatu sore, laki duduk sendirian di tepi sungai kecil dekat ladang. Wati sibuk mencuci pakaian di hilir, sesekali mencipratkan air sambil tertawa. Laki menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, perasaan mengganjal, rasa rindu yang tak berwujud. Angin semilir membawa suara burung-burung hutan. Dan tiba-tiba suara lain muncul di kepalanya. Suara mesin, suara sirene, teriakan dalam bahasa asing. Laki menutup telinganya. Kepalanya berdenyut hebat. Fragmen kilasan muncul di benaknya. Kilasan wajah seorang pria tua bermata tajam, seorang wanita cantik menangis dan sebuah cincin emas berkilau di tangan seorang wanita lain. Jantung laki berdegup kencang. Ia mencengkeram kepala, rasa sakit menusuk hingga membuatnya terhuyung. Wati, menyadari keganjilan itu, segera berlari menghampiri. "Laki! Ada apa?" serunya panik, memegang bahu laki. Laki menatap Wati. Mata gadis itu membulat penuh kecemasan. Aku, laki menggeleng kuat-kuat. "Aku lihat sesuatu." Wati mengusap pelipis laki dengan tangan gemetaran. Ia tahu saat itu juga bahwa dunia laki bukan di sini. Cepat atau lambat, semua itu akan kembali menjemputnya. Malam itu, laki berbaring di tikar dengan tatapan kosong menatap atap daun rumbia. Wati duduk tak jauh darinya, pura-pura memperbaiki anyaman bambu, tapi sesungguhnya matanya selalu melirik ke arah laki. Setelah sekian lama, laki akhirnya berbicara. "Aku bukan orang sini, kan?" Suaranya serak, seperti diterbangkan angin malam. Wati meletakkan anyamannya, menghela napas panjang. "Entahlah, tapi bagiku, kamu sudah jadi bagian dari sini." Laki menoleh, menatap gadis itu dalam-dalam. Ada pergolakan di matanya, rasa ingin tahu, rasa takut, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. "Kalau suatu hari aku pergi," gumam laki, "apa kau akan membenciku?" Wati tersenyum getir. Matanya berkaca-kaca namun ia berusaha menahan. "Tidak, laki. Karena aku hanya ingin kamu bahagia. Dimanapun itu." Di luar, hujan kembali turun perlahan, membasahi bumi, menyelimuti malam dengan aroma basah yang menusuk. Hujan yang sama membasahi pipi Wati tanpa ia sadari. Beberapa hari berlalu. Laki mencoba menekan semua ingatan yang perlahan berjejal kembali ke kepalanya. Ia ingin tetap tinggal dalam dunia kecil bersama Wati. Dunia di mana ketulusan dan kehangatan menjadi satu-satunya bahasa. Suatu siang, ketika mereka tengah memetik mangga di pinggiran hutan, suara deru mesin memecah keheningan. Helikopter. Kepala Wati menoleh cepat. Wajahnya memucat. Laki, yang awalnya bingung, tiba-tiba merasakan detak jantungnya melonjak tak karuan. Suara itu membangunkan sesuatu dalam dirinya. Sebuah dunia yang ia tinggalkan. Sebuah takdir yang belum selesai. Di cakrawala, tampak bayangan helikopter pencari melintas, berputar-putar seolah mengendus keberadaan yang selama ini tersembunyi. Wati menahan napas. Di matanya, tergambar ketakutan akan kehilangan yang tak terucapkan. Malam itu, laki duduk di pinggir sungai, memandangi air yang berkilauan diterangi cahaya bulan. Wati datang menghampiri.
Ia membawa sebuah selimut tipis. "Ini buat kamu. Malam ini dingin," katanya pelan. Laki menatapnya, lalu menarik Wati untuk duduk di sampingnya. "Wati," suaranya rendah. "Aku tidak ingat siapa aku, tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku tahu aku ingin tetap di sini, bersamamu." Wati menunduk, air matanya hampir jatuh. "Jangan berkata begitu, Laki," bisiknya. "Kamu punya dunia yang lebih besar dari sini. Kamu akan kembali. Kamu harus kembali." Laki menggeleng pelan. Ia memegang tangan Wati, menghangatkannya dalam genggamannya sendiri. "Apa kau akan menungguku?" Wati tidak menjawab. Ia hanya menyandarkan kepalanya ke bahu Laki, membiarkan air matanya jatuh diam-diam. Di bawah bintang-bintang yang berkelip di langit malam, dua hati saling menemukan dalam keheningan. Mereka tahu, waktu mereka terbatas. Mereka tahu luka itu akan datang. Tapi malam itu, mereka memilih untuk saling menggenggam, walau dunia akan memisahkan. Suara deru baling-baling helikopter membelah langit pagi itu. Debu-debu berterbangan, burung-burung berhamburan dari pucuk-pucuk pohon. Di desa kecil itu, semua penduduk berkerumun di ladang, menatap ke atas dengan penuh kecemasan dan kebingungan. Wati berdiri mematung di depan gubuknya, tangan gemetar mencengkeram ujung selendangnya. Laki di sampingnya, tatapannya gelisah menatap langit, dada berdegup liar. Ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak untuk berlari, entah menuju atau menjauh dari suara itu. Dari dalam helikopter yang melayang rendah, beberapa pria berbaju seragam berteriak melalui megafon. "Jika ada korban selamat dari kecelakaan pesawat, tolong berikan tanda. Kami mencari Laki Ardiansyah." Nama itu menampar pikiran Laki seperti gelombang pasang. Laki Ardiansyah. "Itu namaku?" Dunia berputar. Gambar-gambar kilat menghantam pikirannya. Gedung tinggi, ruang rapat mewah, suara wanita menangis, janji-janji bisnis dan sebuah wajah cantik, berkelas, namun penuh ambisi. Siapa dia? Tunangan? Kekasih? Laki mundur satu langkah, tubuhnya oleng. Wati segera menangkap lengannya. "Tak apa," bisiknya dengan suara bergetar. "Kalau kamu harus pergi, aku akan baik-baik saja." Laki menatap mata Wati. Dalam tatapan itu, ia melihat semua hal yang tak bisa diberikan dunia mewah. Ketulusan, kehangatan, cinta yang tak bersyarat. Dan hatinya terbelah dua. Malam itu, Laki duduk di depan gubuk, menatap api kecil yang berkedip di bawah panci air mendidih. Wati duduk di sebelahnya, diam. Kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. "Aku ingat," kata Laki akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku ingat siapa aku." Wati menahan napas. "Aku, Laki Ardiansyah, CEO perusahaan besar. Aku punya tunangan. Aku punya keluarga. Dunia di luar sana menungguku." Keheningan membekukan udara di antara mereka. Wati menatap ke tanah, tangannya mengepal erat. Ia berusaha keras untuk tetap tegar, tapi hatinya remuk perlahan. Laki melanjutkan, suaranya pecah. "Tapi aku juga tahu, hatiku ada di sini, bersamamu." Air mata Wati akhirnya jatuh, membasahi pipinya. "Kamu harus kembali," katanya, suaranya bergetar. "Itu takdirmu. Aku hanya bagian kecil dari perjalananmu." Laki menggeleng, berlutut di hadapan Wati, memegang wajahnya dengan kedua tangan. "Kamu bukan bagian kecil, Wati. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku ingin tetap bertahan saat aku kehilangan segalanya." Hujan tiba-tiba turun, deras, membasahi mereka. Tapi keduanya tak bergeming. Mereka tetap di sana, di bawah hujan malam, saling menatap dengan rasa yang tak terbendung. Keesokan paginya, tim penyelamat datang ke desa. Mereka membawa mobil-mobil besar dan peralatan medis. Seorang pria paruh-baya bersetelan rapi berlari mendekat. "Pak Bram Ardiansyah, ayah Laki." "Anakku," serunya sambil memeluk Laki erat. Di belakangnya, seorang wanita muda cantik berambut panjang, Nadia Permata, berlari sambil menangis, memeluk Laki dengan paksa. Laki diam. Ia membiarkan pelukan itu terjadi, tapi hatinya terasa kosong. Matanya mencari-cari,
dan menemukan Wati berdiri jauh di belakang, bersembunyi di balik batang pohon. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, Lucky tahu bagian dari dirinya akan selalu tinggal di sini, bersama gadis itu. Sebelum pergi, Lucky menghampiri Wati untuk terakhir kalinya. Hujan tipis masih turun, membasahi tanah merah di antara mereka. Lucky menggenggam tangan Wati. "Kalau aku bisa memilih dunia mana yang ingin kutinggali, aku akan memilih dunia bersamamu," bisiknya. Wati tersenyum pilu. Ia mengangkat tangan Lucky, mencium punggungnya perlahan. "Tapi dunia kita berbeda, Lucky," jawabnya pelan. "Aku tidak ingin kau menyesal. Pergilah, jalani takdirmu." Air mata mengalir deras di wajah keduanya. Tanpa kata lagi, Lucky memeluk Wati erat-erat, seolah ingin menahan waktu. Namun waktu tak pernah bisa dihentikan. Lucky akhirnya naik ke dalam mobil penyelamat. Mesin menderu. Wati berdiri membeku, hanya mampu melihat mobil itu melaju, membawa pergi satu-satunya laki-laki yang pernah membuat hatinya berdetak lebih dari sekadar hidup. Dan di sanalah, di pinggir jalan berlumpur itu, cinta yang baru saja tumbuh dipatahkan oleh takdir. Langit Jakarta diselimuti kabut tipis saat Lucky Ardiansyah kembali ke dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Lampu-lampu jalanan berpendar, gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh, mobil-mobil mewah berderu di jalanan padat. Semua tampak seperti dulu, tapi di mata Lucky, dunia itu terasa asing. Saat turun dari mobil, puluhan kamera media menyorot wajahnya. Wartawan berteriak-teriak memanggil namanya, berebut mendekat. "Emer Lucky, bagaimana Anda selamat dari kecelakaan? Apa benar Anda kehilangan ingatan? Bagaimana hubungan Anda dengan tunangan Anda, Nadia?" Lucky hanya berjalan melewati mereka semua, tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, ia hanya mendengar satu suara. Suara tawa lembut seorang gadis desa di tengah gemerisik daun hutan. Di rumah besar keluarga Ardiansyah, Nadia Permata menyambutnya dengan pelukan erat. "Nggak apa-apa, sayang. Yang penting kamu kembali," bisiknya sambil mencium pipi Lucky. Namun saat Lucky menatap mata Nadia, ia tidak menemukan kedamaian yang sama seperti yang selalu ia temukan di mata Wati. Ada rasa kosong yang membesar di dadanya. Malam itu, sebuah pesta penyambutan mewah diadakan. Musik klasik bergema, tamu-tamu berpakaian mewah bercakap-cakap dengan gelas sampanye di tangan. Lucky berdiri di pojok ruangan, mengenakan setelan jas hitam sempurna, namun merasa seperti bayangan kosong. Semua orang tersenyum padanya. Semua orang mengaguminya. Namun tidak ada satupun senyuman yang sehangat milik Wati. Hari-hari berikutnya, Lucky kembali dipaksa masuk ke dalam ritme dunia bisnis. Rapat-rapat direksi, proyek-proyek ekspansi, media yang tak henti-henti memberitakan kebangkitannya. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya selalu mengembara ke tempat lain. Kehamparan ladang hijau, ketawa renyah di tepi sungai kecil, kesentuhan lembut tangan Wati di dahinya saat ia demam. Malam-malamnya dihabiskan dengan tatapan kosong ke langit-langit kamar penthouse mewahnya. Dalam mimpi-mimpinya, ia kembali ke hutan itu, mencari sosok sederhana yang memberinya kehidupan saat ia kehilangan segalanya. Suatu malam, saat Lucky termenung di balkon penthouse, ayahnya, Pak Bram Ardiansyah, mendekatinya. "Kamu harus fokus, Lucky," kata Pak Bram tegas. "Semua orang menaruh harapan besar di pundakmu, termasuk Nadia." Lucky menoleh perlahan. "Apakah kebahagiaan pribadi tidak penting dalam dunia ini, Ayah?" Tanya itu keluar begitu saja. Pak Bram mendengus pendek. "Bahagia itu bonus. Yang penting adalah tanggung jawab, nama keluarga, kekuasaan." Lucky menunduk, rahangnya mengeras. Di hatinya, ia tahu ia tidak bisa kembali menjadi pria yang dulu. Pria yang hidup hanya untuk dunia gemerlap tanpa jiwa. Beberapa minggu kemudian, saat ia melewati ruang tamu besar rumah keluarga, matanya menangkap berita di televisi. Rencana pemerintah, pembangunan resort wisata di pulau terpencil mulai dipercepat. Di layar, foto udara pulau tempat ia dulu terdampar terpampang jelas. Pulau itu, rumah bagi Wati. Nafas Lucky tercekat, pikirannya berputar. Apakah tempat itu akan hilang? Apakah dunia modern akan menghancurkan satu-satunya tempat yang memberinya arti?
Tanpa pikir panjang, Lucky mengambil ponsel. Tangannya gemetar. Ia menelepon asistennya. "Segera buatkan aku jadwal untuk berkunjung ke proyek resort di pulau itu," katanya tegas. Asistennya terdengar bingung. "Tapi Pak Lucky, itu bukan proyek prioritas." "Segera," potong Lucky, suaranya dingin. Dalam hatinya, Lucky tahu ia harus kembali. Bukan untuk bisnis, bukan untuk keluarga, tapi untuk hatinya yang tertinggal di sana. Untuk Wati. Malam itu, di tengah gemerlap lampu kota Jakarta, Lucky Ardiansyah bersumpah dalam hati. Ia tidak akan membiarkan dunia lamanya menghancurkan dunia kecil tempat hatinya pernah menemukan rumah. Meskipun ia tahu, tak semua perjalanan pulang berakhir bahagia. Dan perasaan itu membuat langkahnya semakin berat, seiring malam yang semakin kelam. Pesawat kecil itu bergetar pelan saat mendekati pulau terpencil di lautan biru kehijauan. Dari jendela, Lucky Ardiansyah menatap tanah yang dulu menyelamatkan hidupnya. Hamparan hijau hutan, pantai berpasir kelabu, dan di kejauhan, atap-atap sederhana perkampungan. Dadanya sesak, jantungnya berdegup tak teratur. Berbulan-bulan ia meninggalkan tempat ini. Berbulan-bulan ia bertahan di dunia lamanya, tapi hatinya tertinggal di sini. Sesampainya di daratan, Lucky melangkah turun dengan gemetar. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja linen putih dan celana panjang krem, seolah ingin menanggalkan identitas CEO-nya, kembali menjadi pria yang pernah Wati rawat di gubuk sederhana. Desa itu tampak sepi. Tidak ada anak-anak berlarian. Tidak ada suara tertawa riang. Lucky berjalan perlahan melewati jalanan tanah becek, melewati ladang-ladang kosong yang ditinggalkan. Matanya mencari-cari sosok gadis desa yang mengisi malam-malamnya dengan kehangatan. Swati Ambarwati. Wati. Namun yang ia temukan hanya keheningan dan puing-puing. Seorang lelaki tua, Pak Surya, yang mengenalnya samar-samar, mendekat dengan tatapan sedih. "Kamu kembali," katanya pelan. Lucky mengangguk. Suaranya tercekat. "Aku mencari Wati." "Di mana dia?" Pak Surya menunduk. Suara nafasnya berat. "Wati sudah tidak di sini lagi, Nak." Lucky merasa lututnya lemas. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Pak Surya menghela napas panjang sebelum menjawab. "Setelah kamu pergi, desa ini mulai berubah. Banyak orang datang membawa proyek, alat-alat berat. Tanah kami dibeli murah. Wati tak kuat melihat semua ini." "Dia pergi?" bisik Lucky. Pak Surya mengangguk. "Wati pergi ke kota. Mencari kerja. Katanya, ia ingin belajar jadi orang kuat. Supaya suatu saat kalau takdir mempertemukan kalian lagi, ia bisa berdiri sejajar denganmu." Air mata membasahi mata Lucky, tapi ia berusaha menahan. "Kemana dia pergi?" Pak Surya menggeleng. "Tak ada yang tahu pasti. Hanya meninggalkan surat untukmu." Pak Surya menyerahkan selembar kertas lusuh, dilipat rapi. Dengan tangan gemetar, Lucky membuka surat itu. Surat Wati. "Untuk Luku yang pernah kehilangan segalanya tapi memberi dunia untukku. Aku tahu kamu akan kembali suatu hari nanti. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh jadi alasan kamu meninggalkan takdirmu. Aku hanyalah gadis desa yang tidak bisa menjanjikan apa-apa, kecuali cinta yang sederhana. Aku pergi bukan untuk melupakanmu. Aku pergi untuk belajar menjadi lebih kuat. Karena jika suatu hari nanti Tuhan mempertemukan kita lagi, aku ingin kau melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai cahaya kecil dalam dunia besarmu. Kalau kita tidak pernah bertemu lagi, cukup tahu aku mendoakanmu setiap malam. Semoga kamu bahagia, dimanapun itu. Aku mencintaimu, Lucky. Selalu. Wati." Lucky jatuh berlutut di tanah, menggenggam surat itu di dadanya. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Wati telah pergi. Demi dirinya. Demi mereka berdua. Ia kalah oleh waktu. Oleh dunia yang kejam. Namun di dalam hatinya, Wati tetap hidup. Tertanam abadi dalam bagian terdalam dirinya yang tak bisa diambil siapapun. Senja mulai turun di pulau itu. Lucky berjalan sendirian ke tepi pantai. Tempat pertama kali ia ditemukan oleh Wati. Ia berdiri di sana, angin laut membelai rambutnya. Ombak kecil mencium kakinya. Dan di sana,
Ia memejamkan mata, membiarkan semua kenangan membanjirinya. Tawa Wati, sentuhan lembutnya, kata-kata sederhana yang lebih berarti dari semua janji dunia. Dalam kesunyian itu, Laki bersumpah dalam hati, "Aku akan hidup, membawa cintamu. Walau dunia memisahkan kita, hatiku akan selalu pulang padamu." 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. 2 tahun sejak Laki Ardiansyah berdiri di pantai sepi, menggenggam surat lusuh Wati di dada. Kini, Laki menjalani hidupnya di dunia lamanya, mengenakan jas mahal, berbicara di konferensi global, membangun perusahaan raksasa yang semakin mendunia. Semua orang memujinya. Semua orang mengaguminya. Namun setiap malam, ketika dunia sunyi dan lampu kota padam, hatinya tetap kosong. Hatinya tetap mencari. Mencari suara tawa gadis desa yang pernah menyelamatkan jiwanya. Di sebuah ruang kerja pribadinya di penthouse mewah, terdapat sebuah bingkai kayu sederhana. Di dalamnya, tersimpan surat Wati, kertas lusuh yang kini dilindungi kaca bening. Setiap kali Laki merasa letih, ia membaca surat itu. Dan setiap kali pula, hatinya menguat. Ia tidak pernah mencari Wati ke kota. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ia tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang menghargai keputusan orang yang kita cintai. Laki percaya, jika takdir menghendaki, jalan mereka akan berpotongan lagi. Kalau tidak, kenangan itu akan cukup. Suatu sore, Laki menghadiri peresmian sebuah program pendidikan untuk desa-desa terpencil. Sebuah proyek yang ia danai diam-diam. Baginya, ini caranya menghormati Wati. Membangun mimpi-mimpi kecil yang pernah Wati ceritakan di tepi sungai hutan itu. Saat berdiri di podium, Laki berbicara tanpa naskah. "Aku pernah tersesat. Di dunia yang asing, aku belajar bahwa bukan kekuasaan, bukan uang, yang menyelamatkanku, tapi tangan hangat seseorang yang tak pernah meminta balasan." Para tamu undangan terdiam. Beberapa menundukkan kepala, memahami kedalaman di balik kata-katanya. Di antara kerumunan itu, tanpa sepengetahuannya, seorang gadis muda berpakaian sederhana berdiri jauh di belakang. Wajahnya bersih, matanya jernih. Swati Ambarwati. Kini ia bekerja sebagai sukarlawan pendidikan untuk anak-anak miskin di kota. Ia berdiri di sana, diam, mendengarkan setiap kata Laki. Air matanya menetes. Bukan karena kesedihan, tetapi karena bahagia melihat pria itu tetap membawa cintanya di dalam hatinya. Wati tidak menghampiri, tidak berteriak, tidak meminta pengakuan. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berbalik perlahan, berjalan pergi di antara kerumunan. Ia tahu, cinta mereka tak butuh pengakuan dunia. Cinta mereka hidup dalam jiwa masing-masing, seperti api kecil yang tak pernah padam. Laki berdiri di panggung, menatap ke kerumunan tanpa benar-benar melihat. Entah kenapa, jantungnya berdegup aneh. Seolah ada seseorang. Seseorang yang ia rindukan baru saja berlalu. Ia menutup mata sejenak, menghirup napas panjang. Lalu tersenyum tipis, senyum yang hanya ia dan hatinya pahami. Dalam keramaian dunia, dalam hiruk-pikuk ambisi dan gemerlap kota, ada satu cinta sederhana, jujur, dan murni, yang tetap hidup, yang tetap menjadi rumah. Meski tak pernah pulang, meski tak pernah berakhir dengan menggenggam tangan, namun cinta itu tetap abadi. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.